Menjelang informasi publik yang sangat saya hormati, terima kasih telah hadir di tempat ini dalam pelaksanaan BIMTEK. Mungkin dalam pelaksanaan ini nantinya ada korbit kelembagaan yang akan menjelaskan secara detail apa yang menjadi cara pengisian kuesioner dan sebagainya. Nanti secara detailnya akan disampaikan oleh beliau. Pelaksanaan DGIP ini sebenarnya pernah dilakukan dengan nama yang lain, yaitu DBIP, Desa Benerang Informasi Publik, di sebelumnya, pelaksanaan sebelumnya. Dan di Sumbawa itu ada beberapa desa yang sudah melaksanakan atau mengikuti hal tersebut. Kenapa ini terus dilaksanakan di seluruh kabupaten, kota? Karena kita melihat di akhir-akhir ini bahwa kepala desa atau kasus pemerintahan desa itu banyak sekali yang masuk ke Komisi Informasi. Jadi sengketa informasi itu, Badan Publik Desa itu juga salah satu corong penting di tengah-tengah masyarakat, karena sangat berdekatan sekali dengan masyarakat tentang bagaimana menyampaikan informasi di dalam pelaksanaan webnya dan sebagainya. Dan ini bukan hanya di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang melakukan pelaksanaan ini, tapi ini setiap tahunnya dilaksanakan di tingkat pusat. Nusa Tenggara Barat tahun kemarin kita diwakilkan oleh Desa Senggigi. Nah, ternyata itu sangat jauh sekali kita. Nah, kalau tahun kemarin, tahun 2021, kita diwakili oleh Desa Kumbang. Kebetulan saya salah satu juri nasional kemarin. Nah, itu kita berada di peringkat 5 nasional. Apa kelebihannya dengan keterbukaan informasi publik di tingkat desa ini? Salah satunya, ketika informasi selalu disampaikan di web atau selalu diumumkan, itu menghindari berbagai konflik yang terjadi di desa. Jadi salah satu contoh di desa yang paling maju di Nusa Tenggara Barat, PPID-nya yaitu Desa Kumbang. Desa Kumbang itu dari desa bisa membuat KTP. Jadi cukup dengan 5 menit KTP itu jadi. Tidak perlu ngantri lagi di Capil. Jadi banyak masyarakat kita ini kesulitan, apalagi di Sumbawa ini. Saya asli Sumbawa dan tahu persis bagaimana kondisi Sumbawa. Itu salah satu contoh kelebihan ketika kita sudah terbuka dalam melaksanakan informasi ini. Dan selanjutnya, program kerja desa itu harus tersampaikan kepada masyarakat. Nanti secara detail ketika Bapak Ibu Kepala Desa nanti bisa menyelesaikan kuesionernya dengan baik dan bisa terisi dengan baik, saya yakin bahwa kita bisa mewakili nasional. Jadi itu harapannya, fokus dalam pelaksanaan ini bertahan sampai terakhir nanti, karena kita secara detail satu persatu nanti akan bagaimana cara diisi, bagaimana cara mengisi kuesioner, nanti dibimbing oleh korbit kelembagaan. Dan untuk diketahui bahwa kita di Kabupaten Sumbawa, Kominfotik ini dia maju, pasti majunya. Tahun kemarin kita berada di peringkat 7
Kabupaten Sumbawa sekarang sudah meningkat menjadi peringkat 6 dari kabupaten-kabupaten yang lain. Artinya sudah menunjukkan kemajuan yang sangat luar biasa. Tinggal ditunjang oleh infrastruktur. Nanti Pak Kades tinggal ditunjang oleh infrastruktur dan sebagainya di Kemenpotiknya. Kalau bisa comment centernya dan sebagainya. Begitu juga dengan desa. Mudah-mudahan karena salah satu keberhasilan keterbukaan informasi publik di tingkat kabupaten itu seperti salah satu contoh di Kabupaten Lombok Barat. Jadi di Kabupaten Lombok Barat itu 100% dia pemerintah desanya memiliki PPID. Karena pentingnya PPID di desa itu pejabat, pengelola, dan pendokumentasian informasi desa. Jadi penting sekali untuk adanya PPID. Nah kalau di Sumbawa ini ada Uma Beringin, terus Desa Baru Tahan pernah mengikuti DBIP. Saya rasa ini sudah hafal mati sudah. Mudah-mudahan sampai sekarang, karena ini tidak menutup kemungkinan ada beberapa, salah satu contoh kita ambil kabupaten, di Kabupaten Lombok Tengah itu tahun kemarin dia berada di peringkat pertama. Tapi tahun 2022 dia menurun jauh. Karena ini kalau tidak punya komitmen Pak Kadis, kalau kita tidak punya komitmen, desa tidak punya komitmen, kepala desa tidak punya komitmen, atasan PPID-nya tidak punya komitmen untuk terbuka, itu sangat sulit sekali. Karena banyak yang kita rasakan biasanya kalau misalnya masyarakat menanyakan berapa anggaran desa, kita enggan untuk menyampaikan. Padahal itu adalah informasi publik. Perencanaan pembangunan desa kita harus kita sampaikan di masyarakat. Harus ditempel, buat balihonya di websitenya jelas, supaya masyarakat kita tahu apa yang sudah dilakukan di desa kita. Jangan sampai ada beberapa desa yang sudah masuk kasus. Jadi itu yang kita hindari, kenapa kami melakukan ini. Jadi ada beberapa desa, bahkan sudah selesai pun itu masih BPK, KPK. Ada salah satu kasus desa yang terjadi di Lombok Barat itu, dia sudah selesai menjabat jadi kepala desa, tapi ketika diusut itu sudah di balik jeruji besi. Jadi supaya, kenapa pentingnya keterbukaan informasi ini? Supaya bisa desa-desa kita ini terhindar. Dan banyak yang mengatakan bahwa kami sudah terbuka, kami sangat terbuka, tapi standar terbukanya itu yang belum. Nah, di dalam kuesioner nanti yang akan dijelaskan oleh tim kelembagaan, bidang kelembagaan nanti akan dijelaskan mana standar keterbukaan informasi publik itu di desa. Banyak yang mengatakan bahwa kami itu sudah mengumumkan, kami sudah terbuka. Tapi ketika kita buka websitenya tidak ada pengumuman PKH-nya berapa. Itu harus dibuka. Jadi program-program desa itu sangat penting diketahui oleh masyarakat. Dan kasus yang terjadi di beberapa desa di NTB ini, ada yang meminta laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan kepala desanya. Ada yang meminta laporan pertanggungjawaban per tahunnya, dari tahun sebelumnya, dari tahun 2000, contohnya 2018, 2019 sampai tahun 2021 diminta oleh masyarakat. Karena ini masyarakatnya punya hak. Ini adalah informasi publik. Maka itu pentingnya disiapkan dari sekarang. Disiapkan dari sekarang. Nanti dengan pelaksanaan ini yang walaupun belum maksimal, misalnya di desa-desa kita nanti desa-desa terbaik di kabupatennya. Maka semoga
desa-desa terbaik, 10 desa terbaik ini bisa menjadi contoh bagi desa-desa yang lain yang ada di Kabupaten Sumbawa. Mungkin itu saja dari saya, Pak Sekdis, Pak Kadis, tidak terlalu panjang lebar. Nanti secara detailnya, karena ini hanya sebagai pengantar saja, nanti apa yang kurang mohon sekiranya untuk dapat dipertanyakan, ditanyakan supaya jelas, jangan sampai di belakang nanti belum paham. Jadi nanti apa yang kurang silakan dipertanyakan terkait dengan apa itu undang-undang keterbukaan informasi publik, apa itu informasi yang dikecualikan. Banyak yang mengatakan bahwa informasi di desa itu informasi yang dikecualikan, tidak bisa disampaikan oleh masyarakat. Tapi tidak ada dasarnya. Nah, untuk mengecualikan informasi itu bagaimana caranya? Nanti bidang kelembagaan yang akan menyampaikan secara detail nanti satu persatu. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih para sahabat saya, para teman saya, para orang tua saya. Saya salah satu komisioner yang berasal dari Sumbawa. Nanti kalau ada apa-apa silakan dihubungi saya atau teman-teman di Komisi Informasi. Dan ada beberapa desa kita yang dihantam oleh LSM kemarin, namun bisa saya selesaikan secara mediasi. Nah, sampai dapat provinsi masalah sia. Ada beberapa desa kemarin itu Kalian Sumawata mengajukan ke kita. Saya bilang selesaikan secara mediasi. Saya datang ke sini untuk menyelesaikan, memberikan penjelasan. Nah, kalau sudah sampai di Komisi Informasi itu bahaya. Itu bahaya. Nanti misalnya ada masyarakat yang mau minta informasi tentang keuangan desa, tentang apa program desa, itu diselesaikan secara mediasi. Jangan sampai ke Komisi Informasi. Karena kalau sampai kepada Komisi Informasi, lain halnya nanti. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan sekaligus pembukaan sosialisasi pembinaan dan penguatan PPID Desa Gemilang Informasi Publik Kabupaten Sumbawa Rabu 15 Februari 2023 oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Sumbawa, yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Bapak Jufri SSI MM. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Komisioner Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat, terima kasih Pak Asrarudin dan kawan-kawan. Yang kami hormati dan banggakan Bapak Ibu Kepala Desa atau pejabat yang mewakili yang berkesempatan hadir pada kesempatan kali ini. Yang kami hormati rombongan dari, mungkin ada dari Diskominfotik Provinsi NTB, itu juga rombongan dari Komisi Informasi. Selamat datang di Kabupaten Sumbawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan izinnya lah sehingga kita semua dapat berkesempatan hadir pada kegiatan kita yang sangat gemilang, saya rasa. Semoga apa yang kita laksanakan, apa yang kita hajatkan pada hari ini, selain merupakan bagian dari tugas pengabdian kita sebagai pejabat publik, sekaligus juga ini adalah bagian dari ibadah kita dan dicatat insya Allah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amalan kita. Bapak Ibu yang kami
muliakan, pada kesempatan ini saya mewakili Pak Kadis yang sedianya beliau yang akan menyampaikan kata pembukaan pada kesempatan ini. Tapi kebetulan beliau ada halangan, kurang sehat gitu ya, sehingga dilimpahkan kepada kami untuk berkesempatan membuka dan memberikan sambutan pada kesempatan ini. Untuk itu kami menyampaikan permohonan Pak Kadis, Pak Komisioner, tanpa mengurangi kehadiran beliau, maka kami diberi keluangan untuk dapat menyampaikan keterkaitan pada kesempatan ini. Bapak Ibu yang kami muliakan, ruangan kita ini cukup bersahaja. Tadinya ruangan ini tempat kita rapat di tempat yang lain gitu ya. Tapi karena begitu padatnya kegiatan kita di pemerintah daerah, itu kita booking beberapa hari yang lalu, ternyata kita sudah keduluan gitu, sehingga kita berkesempatan diberi mengambil opsi pada ruangan ini. Nah, ruangan ini bisa menginspirasi juga ketimbang ruangan-ruangan lain, tetapi intinya pertemuan itu adalah substansinya, bahwa kegiatan kita adalah dalam rangka bimbingan teknis peningkatan kapasitas desa gemilang informasi publik gitu. Bapak Ibu yang kami hormati, kita kira ini adalah lokusnya adalah desa, Pak Saudara ya. Desa itu adalah badan publik, sama juga dengan pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, OPD adalah badan publik. Karena merupakan badan publik, maka melekatlah dia sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang 14 gitu ya, tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Ada kewajiban dari setiap badan publik untuk menyampaikan informasi atau mengelola informasinya secara baik. Mengapa itu menjadi guideline kita di Kabupaten Sumbawa juga seperti itu, saya rasa. Karena pola informasi itu adalah bagian dari, apabila kita tidak kelola, maka akan timbul namanya disampaikan oleh Pak Asrarudin, komisioner tadi, adalah distrust, ketidakpercayaan publik kepada badan publik, hanya karena kita salah kelola dalam pengelolaan informasi. Nah, apabila kita kelola dengan baik dan kita dipandu oleh Komisi Informasi, harapannya adalah bahwa pemerintah sebagai badan publik itu memiliki kepercayaan yang baik di dalam masyarakat. Banyak sekali kasus niat kita baik gitu ya, tapi karena tidak terinformasi dengan baik, maka dia akan menjadi disinformasi akhirnya. Artinya apa yang niatan itu baik, tetapi informasi tidak kita kelola dengan baik, maka dia menjadi justru sebaliknya. Nah, itulah mengapa keterbukaan informasi publik itu penting kita kelola secara baik juga. Nah, bukan hanya menyampaikan, tapi haruslah dipastikan. Jadi bukan message itu pesannya tersampai, delivered, gitu. Tapi dia harus sampai, diterima oleh stakeholder di mana yang menjadi bagian dari penerima informasi. Nah, tentu kita berterima kasih sekali Pak Komisioner, Kabupaten Sumbawa bisa diberikan bimbingan teknis seperti ini, walaupun tidak seluruhnya kita ambil sampel ya. Sampel ini tidak main-main Bapak Ibu, ada beberapa kriteria yang kita menjadi rujukan gitu. Ada 10 sampel, dan 10 sampel ini bisa menjadi penyebar virus-virus baik kepada desa-desa yang lain. Dan bisa jadi kita jadikan 10 sampel ini adalah tempat belajar desa yang lain Pak Mas, atau tempat penyambung informasi dari Komisi Informasi Bapak atau pemerintah penting semua dalam hal pengelolaan informasi.
terutama dalam hal PPID. Ya. Jadi penting Bapak Ibu Kepala Desa, bagaimana PPID itu satu, dipastikan secara kelembagaan itu baik, dan kedua adalah dipastikan dalam hal tata kelolanya, tata laksananya. Informasi yang disampaikan dalam PPID itu adalah informasi yang bisa mencerahkan orang dan bisa memberikan jawaban atas pertanyaan orang. Sebab apa? Ada orang yang tidak mampu bertanya, tetapi ketika dia mendapatkan informasi, maka pertanyaan tidak mampu tadi bisa terjawab. Sebab ada orang vulgar saja menyampaikan informasi pertanyaan, dan ada orang di dalam hati saja, seperti apa dikelola ini, tapi tidak tersampaikan. Tetapi karena kita berada pada badan publik, maka kepercayaan masyarakat itulah yang kita jaga. Maka orang tidak mampu bertanya secara vulgar tadi, ketika informasi tersampaikan dengan baik, maka akan terjawablah semua hal yang ingin dia pertanyakan. Saya rasa informasi itu adalah bagian dari pelayanan publik, di samping juga pengelolaan dalam keterbukaan informasi publik. Karena dia adalah pelayanan publik, maka minimal paling tidak tiga prasyaratnya. Yang pertama, informasi itu harus cepat tersampaikan. Jadi informasi hari ini ya yang harusnya tersampaikan ya hari ini sudah disampaikan. Yang kedua adalah mudah. Jadi ketika orang mengakses informasi itu mudah memperolehnya. Tentu kita sebagai badan publik bagaimana memudahkan informasi itu, tapi seperti yang disampaikan oleh Pak Komisioner tadi dalam sambutan awal tadi, ketersediaan katakanlah website atau media luar ruangan yang memadai sehingga publik bisa secara baik mengetahui atas apa yang menjadi haknya. Sebab inti dari informasi adalah wajib, Pak. Wajib, karena kita adalah badan publik. Wajib itu kriterianya banyak sekali. Ada namanya wajib secara berkala, artinya wajib kita laksanakan. Ada katakanlah Pak Kepala Desa menyampaikan laporan tahunan, berarti 1 tahun berarti dia secara berkala, atau setiap ada informasi yang lain. Yang kedua, wajib yang serta-merta, jadi tanpa diminta, tanpa wajib kita pampangkan atau kita sebarluaskan. Ada wajib setiap saat, setiap waktu. Nah, ada juga harta yang kita kecualikan pun itu wajib kita sampaikan. Cuman mungkin ada mekanismenya. Katakanlah ada prosedur-prosedur untuk mendapatkan itu, seperti itu. Tapi hukum dasarnya, kalau kita bicara hukum gitu, hukum dasarnya informasi publik itu adalah wajib. Artinya ketika tidak kita sampaikan, maka ada prosedur yang kita langkahi. Maka jangan sampai seperti yang disampaikan oleh Pak Komisioner tadi, atas kelalaian kita tidak menyampaikan hal yang wajib itu kepada publik, maka publik itu melakukan mosi, katakanlah menyampaikan keluhannya atau gugatannya ke Komisi Informasi, Pak. Kalau sudah masuk di Komisi Informasi, kita berada pada suasana yang saya sudah pernah melihat, gitu, walaupun tidak pernah mengalami. Melihatnya adalah seperti dalam suasana sidang, gitu. Sidang kalau sekarang yang viral itu Verdi Sambo, gitu. Jadi seperti sidang itulah. Kita berada pada suasana seperti itu. Nah, kita wanti-wanti jangan sampai ada kejadian seperti itu di Kabupaten Sumbawa, sehingga tidak liar kemana-mana, sebab nanti akan banyak impactnya, bisa ke ombudsman, bisa ke penegak hukum dan seterusnya. Itu bisa rekomendasinya macam-macam nanti ketika sudah masuk di Komisi Informasi. Kegiatan kita pada hari ini adalah kegiatan yang sangat strategis, dan kita berharap Bapak Kepala Desa bisa mengikutinya dengan baik. Tidak semua kepala desa bisa mengikuti ini, dan nanti ini akan menjadi bagian dari pembelajaran
teman-teman kepala desa kepada desa yang lain, atau mungkin bisa minimal ketika ada informasi atau pertanyaan dari desa lain bisa memberikan klarifikasi jawaban atas pertanyaan itu. Dan nanti akan dibimbing secara detail, saya rasa bukan hanya sebatas kuesionernya, tapi kuesioner ini bisa menjadi rujukan kepada kepala desa hal-hal apa yang harus dibenahi, katakan websitenya atau tata kelola informasinya, itu bisa menjadi rujukan. Jadi hal yang disampaikan dalam kuesioner bahwa nanti itulah bagian dari asesmen seperti apa pola informasi yang ada di kita. Sebab nanti akan keluar kalau di asesmen kita oleh Komisi Informasi itu paling tidak ada tiga kriteria gitu ya, penilaian gitu ya. Dan ini akan menjadi bagian dari pemeringkatan badan publik gitu. Yang pertama bisa jadi dia tidak informatif. Ya, artinya informasi kita dinilai oleh Komisi Informasi sebagai asesmennya itu bisa menjadi tidak informatif. Yang kedua, bisa menuju informatif. Jadi kemudian semua pernah berada pada kondisi itu. Atau bisa, dan kita harapkan semua desa, semua entitas badan publik itu berada pada kriteria informatif. Jadi Kabupaten Sumbawa dalam alhamdulillah 2-3 tahun berturut-turut ini berada pada kondisi informatif. Dan ini kita pertahankan, dan ini adalah bagian juga dari pembinaan kepada PPID pembantu gitu ya. Pembantu seperti OPD dan lain sebagainya. Mungkin itulah hal-hal yang dapat kami sampaikan pada kegiatan peningkatan kapasitas desa untuk Desa Gemilang Informasi Publik. Semoga kegiatan kita pada hari ini berjalan lancar sesuai dengan indikator kinerja yang kita harapkan, dan tidak kurang satu apapun, kita selalu dalam keadaan sehat sehingga kita bisa mengikuti sampai akhir kegiatan ini. Dengan sama-sama kita melapaskan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita buka kegiatan kita pada kesempatan ini. Semoga Allah meridhoi semua kerja kita. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, demikian acara pembukaan BIMTEK, sosialisasi pembinaan dan penguatan PPID Desa dengan tema Desa Gemilang Informasi Publik hari ini. Acara selanjutnya acara istirahat yang sekaligus nanti dilanjutkan dengan kegiatan BIMTEK oleh